hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Oke, kembali lagi di PB Ina, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Dan ini adalah yang paling ditunggu-tunggu sama JBL semua atau BL-BL semua. Keputusan dari Kevin Sanjaya yang akhirnya memilih untuk pensiun. Menyusul juga Sinyo yang sudah terlebih dulu mengumumkan pensiunnya. Nah, ini Mbak Wit dulu nih yang kayaknya banyak banget yang mau diungkapkan dengan keputusan ini. Karena kan kita tahu juga kan Mbak Wit ini deket juga sama Kevin. Dulu waktu masih di asrama. Waduh, seolah-olah nggak seolah-olah gue juga anak asrama. Bahaya tuh kalau asrama nanti gitu konteksnya ya. beda tuh. Iya. Kecuali Pokoknya, kita pemain juga kalau gitu. kita ngeliat di labe-labe badminton kan pasti postingannya Mbak Wit yang diangkat gitu. Enggak, maksudnya deket tuh karena dulu kita kan suka ngeliput nih dulu nih ya kan, dan mereka tuh penghuni terakhir mulu. Nah di saat yang selain udah pada pulang, tinggallah cuma kita, Minion, pelatih, jadi ya sering bareng sama mereka. Dan karena turnya banyak banget ya, Dewi sudah memahami lah ya. Kadang tuh kita suka jenuh, bosen, ya udahlah bercanda-candaan aja untuk membahagiakan diri sendiri. Sampai terkenal lo ini Mbak Wit nih yang makannya banyak nih. Kayaknya Postingannya ya, Kevin. kayaknya kan dulu kan Minion itu kan selalu sampai terakhir terus gitu kan. Penghuni Maksudnya terakhir. penghuni terakhir, Iya. sepi cuma nama pelatih. Gua rasa waktu itu Kevin tuh request, pokoknya kalau gua turnamennya banyak, gua request medianya Mbak Wit ya, kalau enggak gua bosen nih. Jadi gue sebagai tumbal gitu ya. Itu jadi untuk lu tuh ini Mbak memberikan semangat tambahan. astaga, untuk Lu ada di bully-bully. setiap perjalanannya Kevin soalnya sama Sinyo. Tapi itu memang timingnya pas karena waktu itu kan gue lagi sering liputan. Nah terus pas mereka lagi naik juga kan, lagi saywar seru. Ya, karena ada lu nya itu Mbak. Lu up juga. masa ada gue? Itu berpengaruh. Iya, karena Sekarang gua- kalau lu ada Gue Mbak, abadikan. Mbak, coba kalau sekarang lu ada meliput setiap pertandingan, gue rasa sama. Waduh, Iya. Mungkin kalau lu masih ngeliput apa juga hubungannya? nggak akan ada terjadi kesalahan Waduh. mengakibatkan kalau sampai ganda putra lolos 2 gitu. Karena lu pasti liput terus gitu. Saya kalau di sini boleh no comment gak sih? Nggak boleh ya? Udah agak bahaya ini ya. Coba ini personality lu sama Kevin tuh sedekat apa sih Mbak? Boleh dijelaskan di sini? Iya itu tadi karena gue sering ngeliput dan mereka sering menjadi penghuni terakhir. Dan karena turnya itu banyak banget, jadi kita tuh ya sering mungkin di akhir-akhir kan mereka juara mulu nih ngomong-ngomong nih, sering ngajak makan bareng. Karena udah tinggal sisa-sisanya paling cuma gue, Minion berdua tuh mereka, Kohar atau Koheri sama Mas Gion tuh biasanya Visio. Udah makan lah, terus di situ kan banyak ya kejadian-kejadian aneh yang mungkin orang-orang tidak aware, tapi saya sangat aware. Misalnya Contohnya? Kevin makan es krim 2 sekaligus, sat gitu. Terus gue, hah kok makan es krim 2 sih dia gitu kan. Terus gue kamerain dia loncat, kaget gitu. Tapi itu waktu masih anak-anak banget, sekarang kan udah jadi Bapak. bapak ya, Jadi bapak ya. sudah jadi Dedis Pak sekarang. Kevin. Iya. Pak Tapi manggil itu sekarang. enggak sih, tapi gue kalau ketemu ya enggak manggil Pak. Oh iya dong Tapi Mbak. Lu kan di atas ini. Iya. Bukan. Kemarin Bawit tuh nih. Waduh, kasta Mbak sih Mbak. Nggak tergantikan. Aduh. Sedih nggak sih Mbak Wit dengar keputusan Kevin harus banget. pensiun? Banget, Lu nelfon langsung nggak? banget. Enggak, gue nggak nelfon langsung. Udah nggak bisa sekarang nelfon langsung. Udah di blok lo. Udah di blok dong nggak ya? Enggak, tapi gue menyayangkan. Ya tapi gimana ya? Masalahnya ini kan sesuatu yang udah bisa kita Prediksi. tebak-tebak nih, bukan kayak Ripka yang tiba-tiba jeger gitu kan. Kalau ini kan wah, kayaknya nih mau mundur gitu. Jadi nggak kaget tapi ya lumayan sedih karena gimana pun juga gue masih inget tuh momen-momen ketika dipanggil masuk ke dalam lapangan. Mereka jalan dan lawannya tuh wih, ngeri juga nih ya gue mau lawan Minions. Momen-momen lawan Bomo Gensen itu tuh gue masuk ke lapangan aja mau ngeliput aja tuh kayak wih semangat banget. Kerasa gitu. hawanya Mbak. Kerasa hawanya, mereka mau bak big book mau cywar, mau
kayak kita tuh mau nonton atraksi gitu loh. Wah, ngapain lagi nih? Iya. Si Kevin nih sama si atmosfernya Sinyo ini. nih mau ngapain lagi dia nih, kayak gitu. Jadi yang pastinya ini big loss banget buat kita semua ya, para Buat kita pecinta semua badminton. banget. Untuk Dan ganda putra juga. Bukan Iya. di Indonesia aja, di dunia juga nggak bisa menyaksikan lagi akhirnya. iya, dan mungkin ada pemain kayak gitu 10 atau 20 tahun lagi ya, Dep. Belum tentu ada Belum itu pun. tentu ada. Nah, cuman katanya kan bisa dikonfirmasi kalau kemarin beredar kabar kalau Kevin ini sebelum memutuskan untuk pensiun sempat mengajukan beberapa nama untuk menjadi pasangannya. Salah satunya ini yang selalu diusung-usungkan pasangan sama teman-teman BL kita, yaitu Kevin sama Daniel. Dan ini nggak pernah terrealisasi. Ini apa itu yang membuat Kevin pensiun? Ibaratnya keinginan gue nggak dipenuhi nih sama federasi gitu. Siapa yang jawab? Gue. Kenapa Mbak. lirik-lirik nih? Cidewi udah gak di situ. Kalau nama-nama itu apakah itu official ataukah memang perkiraan ya? Gue pastinya pada saat preskon kemarin tidak ada informasi seperti itu. Jadi Oke. gue juga nggak bisa menjelaskan gitu. Jadi ini belum tentu valid apa enggak? Tapi kalau kita lihat dari captionnya Kevin sendiri, memang kan dia ada nada kekecewaan bahwa memang partner yang dia dapat itu mungkin dia mesti mulai lagi lah istilahnya dari bawah gitu. Cuma nama-namanya kan nggak dikasih tahu kan. Tapi apakah itu caption sama beneran Daniel. Kevin yang nulis, Mbak? Oh, kita tanya dulu sendiri ya. Sama Kalau Pak menurut lu Kevin. sendiri yang sering lihat karakternya Kevin, apakah itu dari Kevin sendiri yang nulis? Ya bisa jadi Kevin. jadi. Mungkin sekarang kan dia berubah lah. Ah. Sekarang kan dia sudah menjadi businessman, Oke. sudah menjadi pengusaha gitu kan. Siapa tahu dia bermetamorfosa ya kan. Kalau dulu mungkin Gua dia kira tidak metamorfosis dia, Mbak. bermetamorfosis gitu ya, menjadi orang yang udah bisnis banget lah ya. Bisa aja dia nulis kayak gitu. Tapi- Bisa juga mungkin timnya kah atau apa. Udah ada ini belum sih kabar jelas apa yang akan lanjutkan oleh seorang Kevin Sanjaya ini setelah memutuskan untuk pensiun? Itu sih karena dia sendiri juga belum preskon ya. Preskonnya kan nanti ini pas Oh. farewell Oke. Indonesia Open. Kevin sendiri baru kasih statement lewat Instagramnya kan. Ah. Tapi kalau kemarin ngobrol sama Rian bilang kan sempat dibecandain, ayo deh main lagi gitu. Terus enggak deh, udah berat dia bilang Iya. gitu kan, karena Udah mesti lama mulai nggak main, udah lama mulai nggak dari nol main lagi. gitu. Ya udahlah, gue mending ini aja, pilih bisnis aja gitu. Oke. Mungkin dia kan meneruskan bisnis keluarga juga. Mungkin. Gitu. Mungkin. Kayak kemarin kan menyerahkan secara simbolis Iya. bonus untuk tim Thomas Uber Mhm. gitu. Jadi Oke. perannya dari temen, dari bestie, teman sekamar, sekarang udah jadi orang yang menyerahkan bonus buat temennya. Wow. Yang Luar pastinya nggak biasa. jauh-jauh mungkin dari badminton juga ya. Bisa jadi. Tapi kalau tadi Mbak Wit sendiri sempat ngulik sedikit, ini bakalan mungkin di spillnya pas saat farewell, pas Indonesia Open. Kita bisa dilihat kemarin ketika ada statement bakalan ada farewell untuk Minion sendiri, tiba-tiba seorang Sinyo berkomentar, wah saya belum dikonfirmasi nih, gini. Ini kok bisa seperti itu? Sebenarnya gimana sih Ci? Nih Ci Debbie sendiri kan pernah pensiun. Waktu farewell juga. Prosedurnya seperti apa? Waktu dibikinin acara ditelepon dulu, Dep nih mau gue bikinin farewell nih. Lu bisa nggak tanggal segini, gini. Atau gimana tuh Ci? Soalnya kok tiba-tiba si Nyonya sendiri bilang, wah gue nggak dikasih tahu nih kalau akan ada acara gitu. Kebetulan kan kalau waktu aku farewell itu sama Cibutet juga beda. Kalau Cibutet itu kan dari PBSI-nya berarti ya. Karena kan itu pas di Indonesia Master, begitu Cibutet menyatakan announce untuk stop, itu langsung diadakan farewell di situ. Kalau untuk aku sendiri kan memang ada sedikit berjeda. Waktu itu sebenarnya lebih dari PB Jarumnya sih yang ngadain. Oke, jadi dari klub sendiri. Karena waktu itu waktu itu liga kalau nggak salah, aku aja lupa. Liga ya? Liga. Itu liga, lagi pas ada turnamen liga sekalian dibikinin. Tapi waktu itu sebenarnya juga konfirmasinya langsung loh, bukan by chat, bukan by phone. Jadi disamperin langsung. Waktu itu kebetulan Ciuni sih yang ngurus. Jadi disamperin langsung, kita mau ada acara seperti ini. Perkiraan waktunya, tanggalnya segini, kira-kira bisa atau enggak. Jadi maksudnya memang udah jelas prosedurnya seperti apa, tanggalnya bisa atau enggak. Nggak mungkin langsung ujuk-ujuk tiba-tiba langsung
farewell gitu kan, nggak mungkin. Itu kan butuh persiapan, kita juga butuh ngosongin waktu dan lain segala macam. Betul. Nah mungkin yang sangat disayangkan dari captionnya, kenapa Sinyo bisa bilang seperti itu, kenapa nggak mungkin konfirmasi dulu langsung ke dia, telepon atau ketemu sebelum naikin. Statement. Ya itu dia sih. Oke, tapi biasanya sendiri Mbak Whitney, kalau itu kan tadi dari pribadi seorang Cidebi, biasanya kalau mau bikin farewell seperti itu, jangankan atlet, ini kita ngomongin Minions ya, yang benar-benar 4 tahun bercokol di peringkat 1 dunia gitu. Sebenarnya itu prosedurnya seperti apa sih Mbak Wit? Apakah harus dibook dulu jauh-jauh sebelumnya gitu? Harusnya sih begitu ya. Harusnya kan ini nggak ada miskom seperti ini dong. Iya, cuma kita kan nggak tahu nih apa yang terjadi, missnya ada di mana, kita nggak tahu gitu. Yang kita lihat itu kan dari luar seperti itu gitu. Ketika ada announcement, ternyata yang bersangkutan langsung memberikan klarifikasi, kok gue nggak tahu gitu ya. Jadi orang taunya, oh berarti belum dikasih tahu nih atletnya. Perkara apakah memang sudah ada pemberitahuan atau apa sebelumnya, ya itu kita nggak tahu nih yang di luar gitu. Oke. Cuma jadi disayangkan aja sih, maksudnya seolah-olah ada miskomunikasi walaupun kita nggak tahu missnya ada di mana gitu. Oke, dan ya terlepas itu miskomunikasi kah atau apa, nanti kita lihat lagi kelanjutan berita ini ya. Apakah mereka beneran akan datang di farewell-nya, atau mungkin jangan-jangan dua-duanya nggak bisa datang karena si miskomnya ini farewell tanpa ada atletnya. Nggak mungkin sih Kak. Kalau itu kayaknya nggak mungkin ya. Pasti salah satu udah pasti confirm gitu kan. Tapi aneh banget kalau satu ya. Iya sebenarnya aneh karena kan sebenarnya Judulnya Farewell Minion iya, kan. karena kan Minion. Terus sebenarnya yang sangat disayangkan, sebenarnya kita dari sisi orang luar lihat ini pasti ada miskomunikasi. Kenapa? Karena surat pengunduran diri Kevin itu kan nggak mungkin hari ini dia bilang mundur, hari ini juga dia baru kasih. Ya. Ternyata kan memang udah dari bulan lalunya. Jadi sebenarnya memang sudah bisa dipersiapkan seharusnya. Oke. Nah, ini menyayangkan sendiri kalau emang mereka harus pensiun, kita pasti balik lagi big loss banget. Apa sih yang bisa kalian ingat dari sosok Minions sendiri? Punya pengalaman yang nggak bisa dilupain apa Mbak Wit sama Minions? Waduh, apa ya? Yang nggak pernah di-share ke orang-orang, coba Mbak Wit. Ya ampun, yang nggak pernah di-share tuh berarti memang tidak boleh di-share. Itu banyak Jawaban sekali. yang pintar ya. Pokoknya hal-hal yang jawaban-jawaban dari mereka yang duar banget, yang out of the box, yang gitu. Misalnya seorang Kevin atau seorang Sinyo ngomong kayak gini gitu kan. Itu tapi ya memang off the record. Cuma yang pasti kalau gue merasa itu adalah mereka tuh salah satu orang pemain yang wah itu emang bener-bener nggak mau kalahnya tuh, udah ada next level, kayak level tingkat dewa kali. Nggak mau kalahnya, Nggak benar-benar fighting mau spiritnya. kalah sedikit pun. Sampai gue inget waktu di Dubai Super Series Final 2017 itu Sinyo lagi sakit leher, juara tetep. Oke. Kevin juga gitu. Terus pengalaman interview lah ya, gue paling banyak karena nungguin mereka di mix zone kan. Dan oh iya, gue inget wartawan negara lain kalau interview mereka ada yang gemeter. Wartawan gemeter interview mereka. Wartawan negara lain loh, bukan Iya, wartawan iya. Indonesia ya. Wartawan negara lain gemeter. Kenapa belum makan mungkin? Mungkin ya, agak-agak tremor, darah rendah. Enggak, saking mereka tuh istilahnya kan mereka tuh cool ya, dingin gitu, berkarisma juga. Jadi mungkin segen gitu kan. Terus kadang-kadang kan mereka juga jawab kadang seperlunya gitu. Mungkin ya karena kan nggak kenal juga kan ya wartawan asing gitu. Nah ini adalah, gue nggak usah sebutin ya dari negara mana. Dia tuh sampai gemeter, sampai suaranya juga bergetar. Jadi mungkin deg-degan kali ya mau interview Minions gitu. Itu sih yang paling gue inget. Dan karena begitu banyak yang mau interview mereka. Kalau Cidebi sendiri mungkin ada pengalaman Kenangan sama Minions? Yaelah, kenangan. Yang pasti tuh kalau dengar kata Minion itu mereka tuh kasih warna yang berbeda ya untuk ganda putra. Yang pastinya ganda putra itu jauh lebih menarik sejak ada mereka. Ya. Ganda putra itu jadi ditunggu-tunggu semua orang, apalagi kalau udah The Minions main, itu udah negara manapun itu. walaupun All Indonesian Final loh. Yes. Walaupun All Indonesian Final itu wah kayaknya benar-benar di mata mereka tuh cuma ada The Minions. Itu yang
benar-benar nggak akan kita bisa dapetin lagi dalam waktu dekat gitu kan. Terus juga itu tadi sama setuju, mereka ambisinya luar biasa. Kalau aku bisa cerita, mereka ini udah juara tuh 4 tahun, ranking 1 dunia, nggak terkalahkan lah ibaratnya. Selalu final. Tapi bisa dibilang mereka itu dua-duanya punya goalsnya tuh bareng gitu loh. Latihan nggak ada yang skip. Sinyo masih tambahan tiap pagi. Pokoknya banyak hal-hal yang mungkin orang luar lihat mereka arogan atau apa. Tapi nyatanya sebenarnya enggak. Mereka tuh berdua orang-orang yang hangat sebenarnya, tahu nggak? Apalagi ke senior ya, ke orang yang lebih gede. Mereka tuh benar-benar yang sopan. Ya, tapi mereka sangat fokus. Iya. Jadi kelihatannya tuh kayak sombong. kok gitu banget sih, dingin banget, tapi nyatanya tuh enggak. Mereka tuh benar-benar orang berdua itu punya pribadi yang bisa aku bilang dua-duanya bagus gitu. Oke, itu pokoknya banyak banget yang pastinya bisa dikenang soal Minion sendiri. Tapi buat CDB ada yang mau disampaikan kah mungkin? Ya, aku mau, dan lagi-lagi aku mau mengingatkan untuk Jebret Team, jangan lupa beli merch-nya Jebret Media di e-commerce kesayangan kalian. Seperti ini nih, ada juga kaos Timnas Indonesia Road to Paris. Langsung di check out sekarang juga. Oke, pokoknya jangan lupa di check out semua merch yang ada di Jebret Media di e-commerce kesayangan Anda. Dan yang pastinya jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di PB Ina. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.